Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina shiyama Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hayyil nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahil azim. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz di lingkungan Masjid Ar-Rahmah yang sama-sama kita muliakan, hadirin jamaah mobil khusus yang hadir pada kesempatan malam ini. Insyaallah kita sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, yang sesungguhnya kalau kita menghitung nikmat Allah pasti tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kali ini kita tidak membahas tentang kitab Dalilul Falihin, tapi akan Al-Faqih sampaikan tentang Iqdatul Ramadan. Kalau tidak salah, di tradisi umat Islam itu suka diperingati istilah Nisfu Sya'ban. Malam ini apa besok? Malam ini. Nisfu ada yang malam ini, ada yang besok. Nisfu itu artinya setengah. Sya'ban itu artinya bulan Sya'ban. Jadi pertengahan di bulan Sya'ban. Tapi saya tidak akan membahas Nisfu Sya'ban karena bapak-bapak sudah paham semua. Saya hanya ingin menyampaikan tentang I'dad Ramadan. I'dad Ramadan. A'dada yu'didu i'dadan, artinya adalah persiapan menghadapi bulan Ramadan. Ada ungkapan yang disampaikan oleh Presiden Indonesia yang pertama, katanya, karena saya tidak pernah mendengar langsung ucapannya, masuk tanpa persiapan, keluar tanpa penghargaan. Sekali lagi, masuk tanpa persiapan, keluar tanpa penghargaan. Jadi kalau kita masuk ke dalam suatu majelis, suatu undangan, lalu kita tidak mempersiapkan diri sebagaimana baiknya, maka keluar tanpa penghargaan. Begitu juga masuk di bulan Ramadan, kalau kita tanpa persiapan di bulan sebelum Ramadan, maka siap-siap ketika Ramadan berlalu ya kita tidak dapat apa-apa, tidak dapat penghargaan. Mana buktinya? Sekarang pakai dalil. Dalilnya mana? Nabi kan tidak pernah mencontohkan. Apa-apa kan ditanya dalil. Salah satu dalil yang sering disampaikan itu diantaranya ini. Bukti bahwa Rasulullah mengadakan persiapan itu ada salah satu ungkapan doa yang sering disampaikan, Allahumma barik lana
fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Coba perhatikan Mbak, baris ada huruf kaf gitu ya. Enggak satu juga aja. Ini lagi ngetrend. Ini nih Pak. Ini huruf apa? Kaf. Bapak lihat di label halal yang sekarang itu begini huruf. Berarti bukan lam tetapi kaf. Jadi kalau kaf bukan halal tapi halal kaf, rusak, hancur. Coba lihat di label yang sekarang halal Indonesia itu huruf terakhir itu gitu. Yang dimaksud menurut mereka itu apa? Lam, halal. Padahal menurut salah satu gaya tulisan itu di situ bukan lam, padahal itu artinya nanti dilihat di WA bukan banyak sih. Jadi nulisnya ini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan tahun ini. Nah, ini bukti bahwa minimal 2 bulan persiapan bulan Ramadan. Kalau di kampung itu ketat sekali Pak, masjid dicat, diperbaiki, bentuknya dibaiki, kantungannya dibetulin, karena mau dipakai di bulan Ramadan. Tapi kan ini hadisnya dhaif. Itu ada bilang itu hadisnya dhaif. Ya, dhaif menurut si A belum tentu dhaif menurut si B. Itu hadis begitu. Makanya sudah ada begini, rawahu Muslim wa sahhahu at-Tirmidzi. Riwayat Imam Muslim dan Imam at-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Ada lagi yang mengatakan hadza hadisun hasan wa sahhahu. Siapa? Ini adalah hadis hasan, tapi imam ini mensahihkan. Jadi satu. Yang kedua, yang namanya doa kan boleh aja. Jangankan minta diberkahi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, minta apa aja namanya doa boleh. Boleh. Namanya juga berdoa, ya silakan saja. Nah, ini menunjukkan bahwa persiapan di bulan Ramadan. Apa yang harus dipersiapkan supaya nanti Ramadannya mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Nah, ini yang dipersiapkan. Yang pertama, i'dadul maliyah, persiapan yang berhubungan dengan harta, dengan duit dalam bahasa kita. Yang kedua, i'dadul jasadiyah, diri kita, jasad, badan zahir kita. Yang ketiga, i'dadul ruhiyah, jadi persiapan yang berhubungan dengan psikis, psikologi, ruh kita, batin kita. Yang keempat, i'dadul ilmiah, persiapan yang berhubungan dengan ilmu yang berhubungan dengan puasa. Nah, ini penting juga. Yang pertama yang harus dipersiapkan itu i'dadul maliyah, persoalan yang berhubungan dengan harta, dengan duit. Mengapa? Karena di bulan puasa itu kita harus mempersiapkan uang atau segala sesuatu yang menjadi sarana untuk terlaksananya puasa dengan baik. Jadi kalau perlu dipersiapkan nih, belanja untuk di bulan puasa itu di stok dari sekarang. Nah, yang jangan itu ayam di stok 1 bulan, nggak perlu itu, keburu busuk. Tiap hari aja, tempe, tahu tiap hari aja. Yang
dipersiapkan, semuanya dipersiapkan. Apa diantaranya uang itu buat apa? Diantaranya persiapan dia itu belanja 1 bulan. Wah, minyak sekarang lagi susah. Pakai minyak. Anak saya itu udah ribut aja, saya bilang buat apa kamu ribut itu. Anak saya yang pertama ikut ngantri minyak, katanya 43.000. Ngapain ya? Orang lain udah banyak jualan bulan puasa, yang penting duit banyak, selesai urusan. Lagian kita di rumah cuma 3 orang, saya bilang kamu, Umi sama Abi. Kali makan nasi bulu itu udah cukup, ngapain masak ramai-ramai? Kecuali kalau keluarga besar ya kan, masak lebih efektif, nah lebih bagus. Kita cuma 2 orang, 3 orang di rumah. Kalau perlu nongkrong aja di masjid tiap hari, insya Allah bebas bulan puasa. Ngapain ribet-ribet? Nongkrong aja di masjid, insya Allah. Paling tidak siangnya pesan sama Pak Ahmad, Pak tolong 1 bungkus. Siap. Persiapan dia untuk belanja saat itu kalau perlu harus Pak. Jangan sampai lagi puasa kita nggak punya beras buat makan, yang bingung. Tapi kan banyak di tiap masjid ya, kalau tiap hari nongkrong kan curiga juga pengurus masjid ini orang dari posisi dulu. Begitu sholat udah bawa pulang, udah minyaknya udah punya beras di rumah. Yang kedua, duit itu buat apa? Persiapan dia beli pakaian untuk menghadapi hari raya bila perlu. Kan kita udah tradisi Pak. Jam lebaran pasti pakai baju. Itu istri saya tiap bulan puasa tawaf gitu Pak. Di Tanah Abang dari Blok A sampai Blok G, muter-muter gitu. Bukan jauh lagi. Pernah dulu saya sempat ngantar istri saya. Saya bilang kamu silakan. Kebetulan istri saya itu agak cerdas dikit. Jadi kalau mau ke Tanah Abang lagi menstruasi gitu. Akhirnya dia makan, kita enggak. Cuma cirikung mau. Begitu datang ke Tanah Abang, dia berangkat. Saya bilang saya tunggu di masjid. Masuk masjid, sholat duha, ngaji Quran, tidur. Bangun, belum datang juga di saya. Tidur 3 kali tidur. Tidur, bangun, tidur, kok belum pulang. Pertanyaannya kenapa mesti bulan puasa nyari baju itu? Apa tidak ada 11 bulan yang lain untuk bawa beli baju? Tapi alasan ibu-ibu ada. Kalau bukan bulan puasa, modelnya ketinggalan. Ini modelnya bagus di bulan puasa. Dasar kampret sih. Ada aja alasannya. Ini kalau perlu persiapan itu. Jangan sampai lagi puasa mikir anak belum beli baju. Istri yang pertama belum dibeliin, yang kedua apalagi untuk boleh. 3 istri bingung untuk musim sendiri. Persiapkan 2 bulan untuk persiapan. Yang ketiga mempersiapkan untuk biaya mudik bila perlu. Kan kita tradisi nih. Makanya saya bilang kalau orang di luar Jawa lalu pergi ke Jakarta itu wajib kaya. Dia kan orang Sumatera, orang Aceh gitu kan. Itu wajib kaya. Sebab kalau nggak kaya nggak bisa pulang. Orang pulang kampung itu stoknya 50 juta minimal itu. Sebab kata orang sana kalau orang pulang dari Jakarta itu minimal bapak kebo, bagi-bagi. Dan itu orang kampung kan mikirnya orang Jakarta itu punya pohon duit. Gitu kan? Padahal kita gembel gitu. Begitu ke kampung kayaknya kita itu punya pohon duit, harus bagi. Itu tradisi. Setahun sekali kita bilang bawa apa-apa, nyinyir ke orang kampung. Dasar pelit. Udah jarang pulang, sekali pulang rusak banda yang di kampung. Yang ngasih apa-apa. Tapi kalau dipersiapkan, pulang kampung sekian juta stok ya santai. Nah, yang kedua mengenai harta itu mempersiapkan diri untuk menunaikan zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau memang haulnya itu bulan puasa ya dikeluarkan. Ada zakat profesi, ada infak, ada sedekah. Bahkan
bagus itu kan infak sedekah dia mengasumsikan setiap hari saya harus infak minimal 100 box disimpan di setiap masjid 100 kali 30. Kalau satu boxnya 15.000 yang murah berarti 100 box berapa? 1,5 juta satu hari kali 30 hari berapa juta? Hampir 45 juta. 45 juta itu untuk kasih makan untuk orang yang berpuasa cuma 100 box per hari. Kalau nggak dipersiapkan nggak mungkin ujung-ujung datang itu. Oh dipersiapkan, oh nggak bisa, ya minimal air atau 1 dus satu hari. Air ini berapa satu dus? 25.000 ya? 15.000 satu hari. Oh 15, tahu aja tukang air hari. Saya nggak tahu. Katakanlah 20.000 lah ini kan, 20.000 sehari, berarti sebulan 600.000 kan selesai. Oh saya nggak punya kalau cuma satu box, ya minimal sehari satu ini. Bapak masuk ke masjid, taruh pura-pura di mana disimpan gitu, berharap nanti ada yang minum. Habis tarawih orang tahu air insya Allah halal minum. Sehari satu box, satu gelas, satu box itu isinya berapa? 48 tuh gak lebih itu. Saking gak punya kan gitu. Tapi kalau dipersiapkan itu ada. Ya syukur kalau sehari satu box ini kan 20.600.000 kan. Insya Allah nggak sampai jual mertua tuh. Kalau cuma satu hari satu dus gitu kan, nggak sampai jual mertua. Nah itu dipersiapkan. Kalau tidak ya mohon maaf. Katanya dalam hadis disebutkan bahwa orang berinfak di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan sampai 10 kali. 10 kali. Ada lagi yang nanya begini, kan dalam hadisnya begini, barang siapa yang memberikan makanan dan minum kepada orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa dengan tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Jadi jangan kalau saya makan ini kurang pahala saya, enggak. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau Ustaz buat sahur bersama? Hadisnya kan nggak ada. Barang siapa yang memberikan makanan untuk sahur, kan ada tuh 10 hari terakhir itu biasanya kan sahur apa? Saya belum menemukan hadisnya tuh. Barang siapa yang memberikan makanan untuk yang sahur, lalu akan memberikan pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa. Gimana tuh Ustaz? Saya bilang ya sama aja. Kenapa tidak disebutkan? Karena sahur itu hukumnya sunnah. Karena sahur itu hukumnya sunnah. Sementara buka puasa hukumnya wajib. Malah mengawalkan salah satu dari sunnah Rasul itu kan mendahulukan berbuka, mengakhirkan sahur. Itu dipersiapkan itu buat pulang kampung, buat beli baju anak-anak, ya, buat berbagi. Dipersiapkan. Saya punya teman orang timur, ya. Bukan timur. Jadi dia persiapannya hampir setahun itu Pak. Kalau besok direncanakan mau pulang dari tahun kemarin, beli baju, disimpan, beli baju. Nanti pulang ke situ, berkodi-kodi bawa baju itu, berkodi-kodi lalu dibagi ke saudara. Dan itu nabungnya lama sekali. Nah ini bulan puasa, namanya apa? Persiapan yang berpersoalan dengan harta. Ini dianggap sepele, padahal ini luar biasa dan berpengaruh sekali. Makanya misalnya sudah tanggal 20, anak belum beli baju, boro-boro mikir bulan kampung ya kan, udah pusing aja. Mestinya dapat Lailatul Qadar, malah dapat Lailatul Qadar. Bingung apa? Pinjam sana, pinjam sini, nyari sana, nyari sini, susah. Belum lagi dapat buat zakat. Belum lagi ada fatwa sebagian komunitas yang mengatakan bahwa zakat pakai duit itu bid'ah. Nabi tidak harus
tidak pernah melakukan zakat pakai beras itu bid'ah. Jadi harus pakai apa? Pakai kurma. Nabi itu pakai kurma ajwa. Nah, satu orang berapa? 2,5 kilogram ya. Kalau kurma ajwa 1 kilo berapa? 800.000. Nah, kalau 2,5 kilogram berapa? Hampir 2 juta. Ya, hampir 2 juta. Jadi satu orang zakat itu 2 juta. Nah, kalau di rumah ada 10, nanti zakat kita berapa? 10 juta. Kayaknya kayak jadi itu pulang 10 juta. Orang 3,5 aja masih mikir-mikir dari yang murah-murah. Sini berapa? 3,5 harus itu ada yang murah 25 supaya 20 juta. Padahal cuma 35.000 misalnya. Ya, 35.000 2,5 liter gitu kan. Jadi di situ ada 25.000. Karena apa? Karena tidak ada persiapan tadi. Tapi kalau ada persiapan, insya Allah nggak sampai segitu. Yang kedua, ibdadul jasadiyah, persiapan yang berhubungan dengan jasad badan kita. Dan persiapan. Pertama, menjaga kesehatan supaya ketika nanti berpuasa badan kita itu tetap sehat, tetap prima. Mungkin di antara kita ada yang medical check up, sembarang. Saya kemarin tadi sengaja Pak pergi ke dokter, nggak disengaja karena saya tuh jarang pergi ke dokter. Askes, dulu Askes namanya, sekarang namanya apa? BPJS 1 kelas 1 Pak, 180 per bulan. Semuanya nggak boleh turun, PNS nggak boleh turun, minta kelas 3 nggak boleh. Tapi nggak pernah dipakai. Kemarin saya coba-coba dokter. Saya dulu punya mahasiswa, dia bidan gitu. Jadi kalau diperiksa saya mesti itu dia. Kalau ke orang lain takut dibilang si Omikron, segala macam. Diperiksa darah, hebat gula darah 461. Ini sampai 461. Tapi masih bisa nyetir, bisa naik mobil, bisa ngajar, bisa cerah, ya udah. Dan malaikat Israel bukan diabetes ya. Kalau yang sehat mati aja, tidak ada urusan. 451, dicek lagi 351. Biasa aja, nggak ada. Di bawah puasa ya siapa aja. Kan Rasulullah bilang sumu tasihku, berpuasalah kamu karena dengan puasa itu bisa menjadi sehat. Jangan bingung, saya sakit, itu gimana puasa? Minum obat gimana? Nah itu kan nggak yakin. Adalah bisa punya saya sakit gimana puasa? Sakit apa? Panu puasa ya? Panu itu nggak ngaruh. Cuma kayak ini putih-putih, boleh-boleh gitu kan? Nggak ngaruh dengan puasa. Sakit panu dipermasalahin. Panu puasa. Jadi menjaga kesehatan memang sehat itu nomor 1. Katanya kalau mau sehat, kuncinya itu new start. Ini kunci sehat itu Pak, kalau Bapak mau sehat, kuncinya new start. Nulisnya gimana Pak? New N-E-W, new S-T-A-R, start. N-nya itu apa? Ini kalau saya dapat ini dari salah satu deputi Menteri Olahraga, siapa namanya? New Start. N-nya itu adalah nutrisi. N-nya nutrisi, 4 sehat, 6 sempurna. 6 apa 5? Nah, kan hutang dulu yang benar. Kalau nggak hutang nggak bisa. 4 sehat, 5 sempurna. Itu memang harus dijaga. Cuman Quran itu mengatakan, kalau saya berprinsip ke Quran, mohon maaf, saya nggak ada makanan yang dipantang hari ini kecuali batu mungkin. Batu nggak saya makan. Karena Quran itu bilangnya kulu wasrobu walatus ribu, makan minum jangan berlebihan. Ngapain kita makan aja, tapi jangan berlebihan. Itu bahasa Quran. Bahasa kita apa? Tahu diri.
usia udah 60 tahun makan sate 60 sendirian 60 tusuk. Itu namanya nggak tahu diri. Durian montok 5 sendiri ngabisin orang. Itu namanya apa? Nggak tahu diri. Bahasa Qurannya wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Udah tahu jiwa kita sudah mati. Nggak ada giginya, ngomong oh masih ada gitu. Kayak apa? N-nya nutrisi, E-nya exercise, exercise, nulisnya exercise. Apa berarti? Olahraga, latihan. Nah, kalau mati itu jarang olahraga. Apalagi ustadz, mohon maaf ya, makanya ustadz itu banyak penyakit karena jarang olahraga. Pagi-pagi olahraga, disuruh ngaji subuh, ya. Pulang ceramah jam 12 malam, bawa berkat banyak, ditaruh pagi sampai basi, nggak dimakan, lupa aja dimakan, harus makan tidur. Nah itu biasa begitu penyakit. Rata-rata ustadz itu begitu, jarang olahraga, banyak makan. Makanya dulu ustadz itu terkenal mau motor itu Vespa, biar buat beseknya banyak. Kalau Tiger kan susah, gantung sana gantung sini. Kalau Vespa gampang gitu, 3-4 tumpuk besek itu masih siap. Ya, rata-rata Vespa. Exercise. Terus W-nya water, air putih. Yang satu air putih, Pak. Andai kata Allah mengatakan bahwa air kopi itu sehat, pasti Allah akan membuat air mata kopi. Mata air tapi kopi airnya gitu. Tapi enggak, karena tidak sehat. Yang sehat itu adalah air putih, water. 8, katanya kita ini 8 galon. Jadi tubuh manusia yang sehat 8 galon air putih semua. Makanya kalau orang yang mencret semalam itu udah terus karena airnya terkuras. Nah, terus new star, S-nya apa? Sun, matahari. Nah, jangan dikira, jadi kan mataharinya luar biasa. Maksudnya orang Indonesia itu gak ada yang sakit karena mataharinya full 12 jam. Itu kakak saya kerja di Inggris, itu nemu matahari itu 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Makanya aneh di kita itu. Orang bikin susu, lalu dibikin apa? Dibikin keju. Itu kan katanya susu yang dibekukan. Wah, padahal pakai babi gitu. Buat apa kita? Kalau di Belanda iya, karena ada saatnya tidak ada susu, maka dibikinlah keju. Ikan dibikin sarden, karena ada saatnya tidak ada ikan. Ya kalau di kita ikan setiap saat, buat apa bikin sarden? Maka kata Pak Jokowi, kalau di sarden ada cacingnya, ini namanya apa? Vitamin. Jadi kalau di sarden ada cacing, itu kata Pak Jokowi, itu bagus vitamin. Nggak perlu sebenarnya kita ada sarden, orang kita air ada terus, susu digabung peras. Nanti kita kan ikut-ikutan ya. Pakai keju. Kalau saya keju biasanya. Di kampung itu keju. Keju itu apa? Nasi. Namanya susu keju. Sangu kalau orang Sunda. Nutrisi N-nya, S-nya sun. T-nya apa? Trust. Kepercayaan dengan Allah, hubungan dengan yang. Jangan lupa kalau kita mau sehat harus ibadahnya benar. Gitu. Jadi Rasulullah itu nggak pernah sakit kayak orang sakit. Ibadahnya trust. A-nya apa? Air, udara. Nah, kalau mau jujur, AC itu kan nggak bagus dalam teori kesehatan. Kan sirkulasi udara yang AC itu apa adanya? Air conditioner, apa udara yang dikondisikan. Makanya kalau bengek satu bengek semua. Motor makanya disuruh ngeng semua. Makanya orang-orang yang berduit dia berani mengeluarkan miliaran rupiah hanya ingin membeli villa di Bogor di atas sana hanya untuk menghirup udara segar.
perlu rekreasi, jangan segitiga. Dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, tahu-tahu badan aja. Iya, rekreasi dong, katanya kaya orang tak ada, kaya seperti orang kagak, katanya kan mati nah iya. Mumpung masih hidup ya banyak rekreasi. Nah, dikemas dalam bahasa agama tadabbur alam atau disebut dengan wisata religi, apalah namanya, yang penting laku kan gitu. Wisata alam lah, ujung-ujungnya kan jalan-jalan. Nah itu jadi menjaga kesehatan. Lalu mengatur pola makan dan minum dan pola olahraga walaupun dalam kondisi sedang berpuasa. Rasulullah itu sangat menganjurkan untuk berolahraga. Buktinya dalam hadisnya bilang begini, alimu awladakum ar-rimayata wasyibha. Ajari anak kamu itu olahraga memanah dan berenang. Dua olahraga yang luar biasa, sangat mandiri dibanding dengan olahraga yang lain. Coba berenang, seluruh anggota badan itu dari mulai rambut sampai ujung kaki itu berfungsi, bergerak semua olahraga renang. Kemudian memanah juga sama, itu memerlukan kecepatan, ketepatan. Saya mau memanah, biasanya kan memanah pakai itu Pak dulu, sumpit atau sumpit, jadi sumpit ini atau memanah ini. Kalau saya ingin memanah ke situ, berapa tenaga yang harus saya keluarkan? Terlalu kencang, lancar, terlalu pelan, lembek. Maka harus itu olahraga yang luar biasa. Tapi kita ini jarang sekali membiasakan olahraga. Kalau ramai naik sepeda, kayaknya habis duit pakai beli sepeda, olahraganya kagak. Di rumah saya sampai 5 sepeda itu, karena saya 1, istri saya 1, anak saya 3, nggak pernah olahraga. Ini buang-buang kayak saya kasih ke orang, 3-2 lagi, itu pun saya yang pakai. Yang rumah belinya aja senang beli. Pernah kayak 2-3 kali, ujung-ujungnya malah tidur aja disuruh. Mempersiapkan menjadi hal-hal yang akan membatalkan puasa. Jadi jasad kita ini jangan mendekati tempat yang biasa membatalkan puasa. Ada dua, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Pahala puasa ini harus diperhatikan. Yang keempat, berazam untuk menjauhi tempat yang akan menimbulkan batalnya puasa dan mengurangi bahkan hilangnya pahala puasa. Udah tahu tempat maksiat lagi puasa menghubur gitu, jangan terus. Kalau sekarang kan ada HP, dulu pakai HP itu nggak keras lagi. Tahu-tahu udah ada main apa di game tahu udah habis aja waktu. Iqdadul biasanya. Yang ketiga, iqdadul ruhiyah. Nah ini sangat penting nih Pak. Iqdadul ruhiyah itu meyakinkan ruh akan kesiapan puasa. Jadi jangan alasan banyak bagaimana. Kan banyak, mohon maaf nih. Ini hanya sekedar contoh saja. Ada orang yang biasa jualan makanan, tiap hari ada dapat duit. Begitu bulan puasa, bingung dia. Aduh, kalau nggak jualan, nggak punya duit, jualan hilang. Akhirnya buka warung jin. Tahu warung jin? Mukanya nggak kelihatan, kakinya enggak. Itu tuh pakai gondeng setengah itu warung jin. Muka tidak kelihatan, kakinya nah, walaupun dia tidak berpuasa, tapi orang makan di situ tidak berpuasa sama, karena melayani kemaksiatan.
kecuali Bapak jualannya di terminal. Kata Bapak, saya tidak melayani orang yang mukimin, tapi melayani orang yang musafir. Barangkali di jalan ada yang musafir mau makan, saya di dosa enggak? Tidak kalau musafir. Tapi mampu nggak Bapak mengecek ini musafir, ini bukan? Kan musafir boleh kan, tidak puasa. Bapak layani karena dia musafir, ya boleh-boleh aja. Atau ditulis bahwa saya hanya melayani orang yang sedang di perjalanan. Bapak ke terminal, begitu saja perjalanan dari Warakas ke terminal, perjalanan kan nggak terbang, jalan, agak susah. Nah, tapi kalau sudah meyakinkan roh kita, insya Allah enggak 11 bulan cukup, sebulan itu pakai ibadah aja. Atau diganti waktunya, bisa. Tapi kenyataannya tidak begitu. Justru di bulan puasa yang tidak jualan pun ikut jualan. Tuh tukang jualan kolak jendil itu dari ujung situ sampai ujung situ penuh semua, dan ikutnya habis. Jadi tidak kehilangan itu. Meyakini akan wajibnya puasa, nyuruh kita harus yakinkan. Meyakini bahwa puasa itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sebuah kebutuhan. Nah, hasil penelitian nih Pak, ternyata yang puasa itu bukan hanya manusia, binatang, tumbuhan juga berpuasa. Apa tumbuhan contohnya? Saya contohkan satu, pohon jati. Pohon jati itu ada kalanya sedang musim gugur, rontok semua. Tidak ada satupun daunnya, cuma dahan tidak satu. Nah, dalam teori ilmu biologi, kalau di pagi hari lalu matahari itu menyorot ke tumbuh-tumbuhan, maka itu sedang terjadi proses asimilasi, proses pasak memasak. Nah, daun itu yang bekerja daun. Nah, kalau tidak ada daunnya, berarti tidak terjadi pasak memasak di situ. Maka disinyalir bahwa pohon jati itu sedang berpuasa. Ternyata pohon yang berpuasa lebih mahal harganya ketimbang pohon yang tidak berpuasa. Kalau jati berapa satu kubik? Bahwa jati di jalanan nggak ada sunat ditangkap, berharga karena puasa. Ayam, coba perhatikan Bapak, kalau mau mengerami telurnya supaya netes, dia harus berpuasa minimal 21 hari, tidak makan, tidak minum itu aja. Dulu aja di sarang 21 hari. Setelah netes baru dia keluar. Kalau tidak makan, tidak minum artinya apa? Puasa. Ular itu kalau mau ganti kulit, dia harus berpuasa, tidak makan, tidak minum 40 hari 40 malam. Gak percaya silakan jadi ular. 40 hari 40 malam tuh. Setelah 40 hari 40 malam ganti kulit, jadi baru lagi, baru dia makan 40 hari. Nah, lalu ditinjau dari sisi kesehatan, luar biasa puasa itu. Katanya begini, mohon maaf saya bukan ahli kesehatan, saya hanya baca buku. Kalau kita makan jam 4 subuh, sahur lah katanya, maka perut kita ini berhenti untuk menggiling itu jam 12 siang. Jam 4 sampai jam 12 siang. Makanya habis jam 12 coba Pak, laparnya gimana? Beda kan lapar belum makan dengan lapar puasa. Itu lagi dari jam 12 ke sana. Maka apa yang dikeluarkan ketika kita lapar? Nah, yang dikeluarkan, yang dipakai oleh tubuh kita itu adalah simpanan energi dari ulu hati, lemak, terus sepil-sepil yang ada di kita, ada sepil itu dikeluarkan ketika berpuasa, diganti dengan nanti tenaga baru selama puasa. Tapi kalau kita tidak puasa, makan jam 7
pagi, maka baru selesai jam 3. Jam 7 makan, jam 3 baru selesai. Yang pagi belum selesai, jam 12 sudah makan lagi. Sehingga usus kita ini nggak berhenti. Belum lagi munyemnya, ya kan? Bahasa kita memil, kayak kambing. Budaya kambing kan kalau kita duduk, coba kambing. Itu kambing begitu. Walaupun dia nggak makan rumput, habis makan pasti piring. Kambing. Jadi yang tadi jam 7 sampai jam 3 belum selesai, jam 12 sudah dihantam lagi. Maka sampai 24 sudah berhenti, cepat aus. Makanya kata Rasul benar, sumu sehu, berpuasalah kamu karena dengan puasa itu bisa menjadi sehat. Oke. Terakhir, i'dadul ilmiah. Nah ini penting Pak. Sebab ada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Rushd bilang begini, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang beramal tapi tidak pakai ilmunya, maka amalnya itu ditolak dan tidak diterima. Pertama, harus tahu dulu definisi puasa. Nanti ada definisi puasa menurut logat, ada puasa menurut istilah. Bapak pergi ke dokter, lalu mau dioperasi, kata dokter, Bapak puasa dulu ya 3 jam. Dari jam 1 sampai jam 4 misalnya. Puasa dulu. Itu puasa menurut bahasa, sekedar menahan. Yang kedua, harus tahu juga dasar hukum wajibnya puasa. Yang ketiga, harus tahu juga syarat wajibnya puasa apa saja. Kemudian macam-macam rukun puasa, macam-macam puasa. Kemudian kan ada puasa wajib, ada puasa sunat, ada puasa makruh, ada puasa haram. Puasa wajib apa aja? Ramadan, terus nadar, terus qada, wajib tuh. Nadar, Ramadan, qada, wajib. Yang membatalkan puasa, makruh dalam puasa, sunnah dalam puasa, haram di dalam berpuasa. Kemudian orang yang boleh tidak berpuasa, qada dalam puasa, fidyah dalam puasa. Karena nggak tahu sholat aja difidyahin gitu. Sekian hari tidak sholat, lalu dibayar katanya dengan beras. Dari mana dasarnya? Yang boleh bayar fidyah itu adalah puasa dan lain sebagainya. Ini saja mungkin yang disampaikan. Mudah-mudahan 15 hari ke depan kita bisa mempersiapkan ibadah Ramadan, terutama yang berhubungan dengan ilmiah dan maliyah tadi. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.